taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu Ahad pagi. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas Kitabus Shiyam, yaitu sebagai bentuk bekal kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan terkait dengan tarhib atau tarhib atau targhib. Ya, ini yang sering kita adakan selama ini untuk menyambut bulan Ramadan. Akan tetapi mungkin banyak yang salah dalam pengucapan. Ya. Ketika kita mengatakan targhib Ramadan, itu menggunakan huruf gha. Ini artinya kita menyambut dengan cinta itu bulan Ramadan. Tapi kalau kita ingin menggunakan huruf ha, yaitu tarhib. Tarhib itu ya, dari kita mengatakan marhaban, ya selamat datang, itu kita menyambut bulan Ramadan. Nah, yang menjadi kesalahan ketika mengatakannya tarhib. Ya, tarhib Ramadan itu salah. Kenapa? Karena tarhib menggunakan ha itu maknanya lari, ya, atau artinya dia berpaling dari bulan Ramadan. Nah, makanya ini bahasa Arab penting. Ya, satu huruf aja beda, itu dia beda makna. Ya, makharijul huruf itu penting. Tempat keluarnya huruf itu penting. Nah, ini kita mengadakan kajian siam ini, kajian puasa ini dalam rangka kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Taib, yang pertama saya akan membacakan kitab yang kita bahas ini, referensinya menggunakan kitab At-Taqrirah As-Sadidah. Ya, kitab At-Taqrirah As-Sadidah, beliau pengarangnya adalah Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah ta'ala. Ya, beliau masih hidup sampai saat ini. Dan ini kitab yang dikarang oleh beliau terdiri dari beberapa versi. Yang pertama versi ibadah, kemudian yang kedua versi muamalah, dan yang ketiga itu nanti ada versi jinayat, dalam artian dia versi kriminal. Ya, beliau termasuk salah satu ulama ternama yang ada di Yaman. Ya. Kemudian madhab yang kita bacakan di sini merupakan versi madhab Syafi'i, yaitu madhab mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi apa-apa saja yang disampaikan di sini yaitu berdasarkan madhab Syafi'i yang diistinbatkan dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang beliau tuliskan. Taib, yang pertama definisi. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah definisi puasa. Ya, karena ketika kita ingin mengetahui sesuatu, ya, ketika kita ingin menghukumi sesuatu, tentu kita harus tahu terlebih dahulu definisinya. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari memiliki tasawur, memiliki gambaran dari sesuatu yang ingin dihukumi. Sehingga ketika ada orang yang menghukumi sesuatu tapi dia tidak mengerti apa yang dihukumi, ini termasuk kesalahan logika, termasuk kesalahan berpikir. Oleh sebab itu, semua para ulama ketika mengarang kitab pasti di awal pembahasan menyampaikan terlebih dahulu definisinya. Supaya apa? Supaya pembaca itu mengerti, ya, memiliki tasawur, memiliki gambaran. Nah, maka kita yang pertama akan bahas pada pagi kali ini yaitu definisi puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa? Wa qala rahimahullahu taala ta'rifus shaum. Definisi shaum, ya, jadi puasa itu bahasa Arabnya shoma yasumu. Shoma yasumu itu bahasa Arab puasa. Kemudian masdarnya bisa shaum dan bisa siam. Ya, masdar itu nanti ketika kita belajar ilmu shorof, mungkin belajar tasrif istilahi, ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, jadi kata yang ketiga ini itu disebut sebagai masdar. Nah, jadi masdarnya itu
nanti bisa saumun dan bisa siam. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu definisi saum, definisi as-saumu lugotan. Ya, definisi as-saumu secara bahasa. Secara bahasa as-saumu artinya mutlaqul imsak. Apa artinya imsak? Ya, kita sempat sampaikan ya pada pertemuan yang lalu, imsak itu artinya menahan. Ya, imsak itu artinya menahan. Di sini beliau mengatakan as-saumu secara bahasa itu artinya mutlaqul imsak. Mutlak. Mutlak itu artinya mutlak. Imsak artinya menahan. Tapi kenapa di sini beliau mengatakan mutlaqul imsak bukan imsak mutlak? Ya, kenapa di sini beliau mengatakan mutlaqul imsak bukan al-imsaku al-mutlaqu? Nah, di sini ada faedahnya. Ternyata kalau kita menelusuri lagi kata-kata ini ditinjau dari ilmu balaghah atau dari seluk-beluk sastra Arab, itu ada faedahnya kenapa beliau mengatakan mutlaqul imsak, tidak mengatakan al-imsakul mutlaq. Sekarang saya akan berikan perbedaannya. Perbedaannya ketika kita mengatakan al-imsakul mutlaq, al-imsak, imsaknya di awal, itu menahan di awal, al-mutlaq itu di akhir. Itu artinya menahan dari seluruh hal. Ya, menahan dari segala hal. Itu kalau kita katakan al-imsaku al-mutlaq. Ya, jadi al-mutlaq di sini sebagai sifat daripada si imsak. Tapi kalau kita katakan mutlaqul imsak, mutlaqul imsak ini artinya hanya sekedar menahan. Ini secara bahasa. Jadi hanya sekedar menahan bebas. Menahan dari makan saja, menahan dari berbicara saja. Ini kita berbicara tentang saum secara bahasa sekarang. Belum berbicara tentang saum secara istilah. Saum secara bahasa mutlaqul imsak berarti hanya sekedar menahan. Menahan dari segi apa? Apapun. Misalnya kita tidak berbicara saja, itu namanya saum secara bahasa. Tidak bergerak itu saum secara bahasa. Kemudian tidak melihat itu saum secara bahasa. Nah, itu kalau kita katakan mutlaqul imsak. Tapi kalau kita katakan al-imsakul mutlaq, artinya kita dituntut untuk menahan seluruhnya dalam satu waktu. Ya, dalam satu waktu kita tidak boleh berbicara, tidak boleh melihat, tidak boleh mendengar, dan tidak boleh pokoknya semuanya. Itu kalau kita katakan al-imsaku al-mutlaq. Makanya beliau mengatakan definisi as-saumu lughatan, definisi puasa secara bahasa itu adalah mutlaqul imsak. Ya, jadi secara bahasa puasa itu hanya sekedar menahan. Itu secara bahasa. Dari mana makna ini diambil? Yaitu dari firman Allah Ta'ala. Wa qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Ya, dari perkataannya Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Ya, di sini Maryam berkata, inni nazartu, saya bernazar, lirrahman, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nazarku? Shauma. Tapi yang dimaksud dengan saum di sini bukan saum yang kita maksud di bulan Ramadan. Ya, jadi yang dikatakan oleh Maryam sauma di sini itu bukan berarti puasa menahan dari segala pembatal-pembatal puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak, bukan itu ternyata. Ternyata yang dimaksud dengan Maryam di sini, yang dimaksud oleh Maryam di sini, saum di sini adalah menahan dari berbicara. Dari mana kita tahu? Lanjutan ayatnya, falan ukallimal yauma insiya. Ya, saya tidak akan berbicara, ya. Falan ukallima, saya tidak akan berbicara. Nah, di sini sebagai qarinah, sebagai dalil bahwasanya yang dimaksud dengan saum pada kalimat kata sebelumnya itu adalah saum menahan dari berbicara. Nah, ini definisi saum secara bahasa. Definisi saum secara bahasa adalah al-imsak, ya, menahan, ya, atau mutlaqul imsak. Kemudian definisi saum secara syarak, ya, secara istilah. Atau kalau kita katakan dalam ilmu usul, ya, yang namanya hakikoh, hakikotu syai' itu dibagi menjadi tiga. Ada hakikotu
lugawiyah, hakikatu lugawiyah, ada hakikatu syar'iyah, ada hakikatu urfiyah. Ya. Jadi hakikah ya, pada asalnya makna sesuatu, hakikat sesuatu itu atau definisi sesuatu itu kita bagi menjadi tiga. Ada definisi yang ditinjau dari segi bahasa, ada definisi yang ditinjau dari segi syariat, dan ada definisi yang ditinjau dari segi urf atau budaya. Ketika kita mengatakan sholat, apa definisinya sholat? Sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Itu secara bahasa ya, atau sebagian ulama mengatakan sholat itu definisinya berdoa dengan doa-doa yang baik. Tapi ternyata kita tidak bisa mengatakan orang yang berdoa itu sudah mengerjakan sholat. Tidak bisa mengatakan orang yang hanya sekedar berdoa saja dia sudah menggugurkan kewajiban dia sholat. Itu belum. Karena apa? Menurut ulama secara syar'i sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahun bil Fatihah atau bitakbir ya, muftatahun bitakbir wa muhtatamun bisalam goliban. Salat itu adalah af'al, yaitu perbuatan atau perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ternyata yang seperti itu salat. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan salat itu hanya sekedar berdoa. Nah, ini hakikatu syar'iyah. Nah, begitupun dalam masalah puasa, hanya sekedar menahan saja itu belum dikatakan sebagai puasa, belum menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Maka para ulama menyampaikan definisi puasa secara syar'i adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin maksusatin. Beliau mengatakan definisi puasa secara syar'i al-imsak itu menahan. Menahan dari apa? Menahan an jami'il mufattirat. Menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Apapun itu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja? Nanti akan kita bahas. Ya, kita bahas di kitab ini terkait dengan apa-apa saja yang membatalkan puasa dan mewajibkan qada. Apa saja puasa, apa-apa saja hal-hal yang membatalkan pahala puasa tapi tidak mewajibkan qada. Apa saja hal yang membatalkan puasa, mewajibkan qada plus fidyah. Nah, ini nanti akan kita bahas di akhir-akhir kitab. Ya, lakulihal puasa itu secara syar'i, puasa secara syar'i adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Dimulai sejak kapan? Min tulu'il fajri. Ya, dimulai dari sejak terbitnya fajar. Kapan terbitnya fajar? Terbitnya fajar itu ketika sudah masuk waktu subuh. Artinya ketika sudah azan subuh itu sudah tidak boleh lagi untuk makan dan minum, karena itu sudah waktu permulaan kita puasa. Ya, bagaimana mungkin permulaan kita puasa kita masih makan dan minum? Maka batal puasanya. Orang yang masih makan minum ketika sudah azan subuh, maka puasanya batal. Ya, mungkin sebagian ikhwah sudah ada yang nyari ya hadis ya, kemarin pekan lalu saya sampaikan bahwasanya pada zaman Rasulullah itu azan itu 2 kali ya, sunahnya itu azan 2 kali. Azan subuh itu 2 kali, ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama yang mengumandangkan itu Bilal bin Rabah. Sedangkan azan kedua yaitu azan subuh itu yang mengumandangkan azannya adalah Ibnu Ummi Maktum. Maka dalam hadis disebutkan fa innal Bilal yu'adzinu bil lail. Karena sesungguhnya Bilal ini azan masih di waktu malam. Kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Artinya
Ibnu Ummi Maktum ini mengumandangkan azan subuh ketika sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Ya. Kalau masih ada yang makan dan minum, batal puasanya. Wajib mengkodok. Ya, ketika dia sudah batal, dia wajib imsak sampai terbenamnya matahari. Dia wajib imsak, wajib menahan diri. Nggak boleh tuh, saya kan sudah batal. Ya udah, makanlah. Itu nggak boleh, tetap. Meskipun dia batal, dia masih wajib untuk menahan diri. Kalau dia makan sengaja, dia berdosa. Itu namanya intihakus syahr. Ya sama saja dia merendahkan bulan suci. Ya jadi orang yang sudah batal pun masih dia wajib untuk menahan diri sampai terbenamnya matahari. Nah, itu dia definisi puasa ya. Definisi puasa menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar, artinya di sini fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Jadi kapan kita boleh berbuka? Kalau matahari sudah terbenam. Itu definisi puasa. Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ini dalil diwajibkannya puasa. Ya, wahai orang-orang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, di sini tidak mengatakan ya ayyuhan nas. Ya, karena terkadang di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nabiyyu, kemudian ya ayyuhalladzina amanu. Tapi pada konteksnya, ya pada konteks perintah puasa di sini Allah menyeru kepada orang-orang beriman. Artinya orang-orang beriman itu wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Secara bahasa kutiba ini artinya telah ditulis. Diambil dari kata kataba yaktubu. Tapi ulama usul mengatakan, ya ulama usul fikih mengatakan kalimat kutiba ini termasuk sigotul wujub atau sigotul amr. Ya, ulama usul mengatakan kutiba ini termasuk sigotul amr, termasuk uslub atau kata yang menunjukkan makna perintah. Jadi kalau ada kata kutiba alaikum, itu artinya perintah atas kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, yaitu perintah atas kalian asyam. Apa perintah atas kalian? Yaitu berpuasa. Di sini Allah menggunakan kata asyam. Ya, di sini Allah menggunakan kata asyam. Tadi yang pertama kita membahas as-saumu. Nanti akan saya bahas setelah ini. Ya alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya sebagaimana telah diwajibkan pula puasa bagi kaum sebelum kalian, yaitu sebelum kaumnya Nabi Muhammad SAW. Tapi perbedaannya antara asyamu dan as-saumu apa? Ya, para ulama sebagian mengatakan tidak ada bedanya. Ya, jadi ada khilaf di sini. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bedanya antara asyamu dan as-saumu. Sama-sama artinya puasa. Tapi sebagian ulama lagi membedakan antara asyamu dan as-saumu. Ketika membedakan, apa perbedaannya? Perbedaannya as-saumu itu lebih umum. Ya, as-saumu itu menahan diri lebih umum. Ya, seperti tadi yang diucapkan oleh Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma, menggunakan kata saum. Berarti lebih umum. Saya tidak mau makan dulu, ya, menahan diri dari makan. Berarti ini termasuk saum. Saya tidak mau berbicara dulu. Jadi saya menahan diri dari berbicara. Ini namanya saum. Saum dari berbicara, saum dari makan, saum dari minum, saum dari keluar rumah misalnya. Nah, itu dia namanya saum kalau dia lebih umum. Tapi yang dimaksud dengan puasa yang di bulan Ramadan dalam artian puasa secara syar'i itu namanya syiyam. Ya, kalau asyamu itu yang dimaksud adalah puasa secara syar'i. Ya, makanya kalau di dalam kitab ini judulnya itu namanya asyam. Ya, fikhu asyam. Ya, beliau ngerti, ya, beliau mengambil pendapat bahwasanya siam ini yang dimaksud adalah puasa secara syar'i. Ya, sedangkan saum itu puasa secara umum. Kemudian selanjutnya kapan
kapan pertama kali puasa diwajibkan? Ya, kapan pertama kali puasa diwajibkan? Waktu fardihi furido fis sanati asaniyah minal hijrati fi syahri Sya'ban. Ya, bahwasannya puasa ini pertama kali diwajibkan kepada umat Islam itu pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Ya, ini pertama kali puasa diwajibkan. Ya, puasa pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah bulan Sya'ban. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat kullaha nawaqis ay tis'ata wa ishrina yauman illa wahidan fakamilun. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya beliau puasa Ramadan berapa kali? Berapa kali beliau berjumpa dengan Ramadan selama hidupnya? Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Ya, berjumpa dengan Ramadan 9 kali. Berarti Rasulullah puasa Ramadan itu 9 kali. Ya, 9 tahun, selama 9 tahun. Dan 9-9-nya itu, ya, dari ke-9-nya itu 8 diantaranya Rasulullah puasa hanya 29 hari. Ya, jadi Ramadan di zaman Rasulullah itu hanya 29 hari keseringannya. Ya, beda kalau kita sekarang mungkin kita dapatinya 30 hari. 31 hari nggak ada. Ya, Ramadan tidak mungkin dia 31 hari. Maksimal 30 hari. Jadi selama hidupnya Rasulullah itu puasa Ramadan 9 kali, 8 diantaranya 29 hari. Ya, 8 diantaranya Ramadannya itu 29 hari dan 1 diantaranya itu sempurna 30 hari. Nah, makanya ketika kita dapati di zaman ini misalnya ada orang yang puasa Ramadannya hanya 29 hari. Nah, itu kita nggak usah permasalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah bahkan kebanyakan Ramadan yang dijumpai oleh Rasulullah itu hanya 29 hari. Karena al-ibratu yang menjadi patokan adalah ru'yatul hilal. Ya, itu menjadi patokan. Ketika sudah melihat hilal, maka di situ kita mulai puasa. Dan ketika kita sudah melihat hilal juga, dan disitulah tandanya kita sudah mengakhiri puasa. Dari hilal ke hilal. Hilal masuknya bulan Ramadan dan hilal masuknya bulan Syawal. Itu yang menjadi penentu. Ya. Kecuali kalau seandainya kondisinya itu tidak memungkinkan untuk melihat hilal. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk melihat hilal, maka kita genapkan 30 hari. Seperti itu. Ya, tapi kalau di Indonesia sendiri tempatnya itu sulit untuk melihat hilal. Ya, di Indonesia. Makanya di Indonesia ini menggunakan metode imkanur ru'yah, bukan menggunakan metode ru'yatul hilal, tapi menggunakan metode imkanu ru'yah, memungkinkan lihat, tapi tidak melihat secara mata telanjang. Ya, dan itu pun nanti akan dirumuskan menggunakan ilmu falak, ya, ilmu astronomi. Berapa derajat tingginya? Nah, kalau untuk Kemenak sendiri itu mengambil pendapat 3 derajat. Ya, untuk negara sendiri mengambil pendapat 3 derajat itu berarti sudah masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian kenapa kok Muhammadiyah bisa duluan? Karena mereka mengambil pendapat 2 derajat. Ala kulli hal ini adalah perselisihan yang didasari oleh ijtihad. Maka kaidahnya la inkar fil mas'alatil ijtihad. Tidak boleh kita mengingkari permasalahan-permasalahan ijtihadiyah selama semuanya itu masih berlandaskan dalil, selamanya masih berlandaskan pendapat-pendapat para ulama dan didapati adanya kaidah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan syahrul Ramadan, ya, nama Ramadan wa huwa syahrut tasi' minasyuhuri al-arabiyyah. Ya, kita mengenal bahwasannya bulan itu ada 12.
Ya, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian Ramadan ini termasuk bulan ke-9 dari bulan Hijriyah. Wa huwa afdalus syuhur. Dan bulan Ramadan termasuk bulan yang afdal, yang paling baik, ya, bulan yang terbaik. Kenapa? Karena di sana banyak sekali keutamaannya. Di antaranya di bulan Ramadan termasuk bulan, ya, di sana diturunkan Al-Qur'an, ya, dan nuzulul Qur'an di bulan Ramadan. Diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga didapati ada satu malam yang setara dengan 1000 bulan, yaitu kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar. Kemudian bulan Ramadan juga diwajibkan di bulan tersebut puasa 1 bulan penuh. Ini menunjukkan bahwasannya bulan tersebut adalah bulan yang paling utama, ya, bulan yang paling utama. Ya, jadi Ramadan merupakan afdolu syuhur, bulan yang paling baik dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian sumia Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Pertanyaannya, kenapa kok namanya Ramadan? Ada yang tahu? Kenapa kok Ramadan? Kenapa enggak yang lain? Kenapa enggak Romadi gitu? Kenapa Ramadan? Ya, di sini ada alasannya. Ya, kenapa kok namanya Ramadan? Indama wadu'al arabu asma asyuhur wafaqu hadha asyahru syiddatal har. Ya, jadi Ramadan itu diambil dari kata romdo. Apa itu romdo? Romdo itu syiddatul har, sangat panas, kondisi yang sangat panas. Jadi kebiasaan orang Arab itu menamai bulan itu sesuai dengan kondisinya. Jadi Ramadan itu bulan di mana puncaknya musim panas. Ya, mungkin kalau di Indonesia nggak kerasa, ya. Kalau di Indonesia sendiri itu tidak terasa. Kalau di Sudan, ya, dulu waktu saya masih di Sudan, ya, ketika menjadi mahasiswa di Sudan, itu bulan Ramadan bulan yang sangat panas. Wah, Masya Allah. Berapa derajat? Itu bisa sampai 47 derajat Celcius panasnya. Wah, itu kalau kita jalan kaki di siang hari, misalnya untuk menuju majlis masyaikh, ya, majlisnya para ulama, kalau terlalu lama kita di bawah matahari itu bisa sampai mimisan, saking panasnya, bisa sampai mimisan. Itu berasa sekali panas. Makanya dulu sebelum saya ke Sudan, saya mendengar juga alasannya kenapa kok Ramadan itu dinamakan Ramadan, karena artinya Ramadan itu diambil dari kata romdo yang sangat panas. Para orang-orang Arab itu menamai bulan sesuai dengan kondisinya. Tapi saya ngerasa kayaknya di Indonesia nggak terlalu panas dah. Bulan Ramadan biasa aja gitu. Nah, ternyata setelah saya ke luar negeri di Timur Tengah itu baru kerasa ternyata. Di wilayah Timur Tengah itu bulan Ramadan itu berasa sangat panas sekali. Puncaknya musim panas itu di bulan Ramadan. Maka wajar saja. Ya, makanya orang Arab menamai bulan Ramadan itu dengan Ramadan. Ya, diambil dari kata romdo, yang artinya syiddatul har, sangat-sangat panas, puncaknya musim panas. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kenapa dinamakan Ramadan? Karena Ramadan itu artinya yarmudu az-zunub. Ya, diambil kata romado, ya, artinya membakar. Yarmudu az-zunub. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang membakar dosa-dosa. Ya, ini pendapat yang kedua. Bulan Ramadan adalah bulan yang membakar dosa-dosa. Bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan puasa Ramadan, bagi mereka yang rutin menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti sholat tarawih dan lain sebagainya. Makanya ketika kita sudah selesai dari melaksanakan bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, kita merayakan hari raya yang disebut sebagai Idul Fitri, yang artinya hari raya kesucian, ya, fitrah. Ya, jadi manusia itu kembali lagi menjadi suci. Kayak sebagaimana Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Semua bayi yang lahir ke bumi ini
ya ke dunia ini itu dalam kondisi suci, dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, jadi pada asalnya semua bayi itu lahir dalam kondisi Islam pada asalnya. Ya, hanya saja orang tuanya yang merubah dari Islam menjadi non-muslim seperti itu. Nah, ini dia alasan kenapa dinamakan Ramadan, karena pada bulan tersebut betul-betul bertepatan dengan puncaknya musim panas. Fasamuhu Ramadana minar ramdo ay syiddatil har wakila li'annahu yarmidu az-zunub. Ini pendapat yang kedua, yaitu Ramadan itu dapat membakar dosa-dosa. Taib, lanjut atau 10 menit lagi. Ya. Selanjutnya membahas tentang hukum. Apa hukumnya puasa? Ya, kalau saya tanya apa hukumnya puasa? Apa hukumnya puasa? Puasa ternyata punya 5 hukum. Ya, jadi puasa itu ada 5 hukum. Afwan ada 4 hukum. Ya, puasa ada 4 hukum. Terkadang puasa itu hukumnya wajib, terkadang puasa hukumnya sunnah, terkadang puasa hukumnya makruh, dan terkadang puasa hukumnya haram. Ya, ini dia ada 4 hukum puasa. Ya, wa ahkamu as-shaumi. Ya, hukum-hukum puasa. As-shaumu ta'tarihi al-ahkamu al-arba'atu. Jadi puasa itu mencakup 4 hukum, atau para ulama fikih itu biasa menyebutnya mutlaqul udul. Ya, mutlaqul udul adalah suatu amalan yang memiliki lebih dari 1 hukum. Dia bisa berubah-ubah hukumnya dilihat dari kondisi. Seperti contohnya siwak, contoh lainnya. Ya, terkadang siwak dia wajib, terkadang dia sunnah, terkadang dia makruh, dan terkadang dia haram. Nah, begitupun puasa. Yang pertama wajib. Ya, yang pertama wajib. Yakunu zalika fisit halat. Ya, fisiti halat. Jadi ada 6 puasa wajib. Ya, ada 6 macam puasa wajib. Jadi kalau ditanya kapan puasa itu hukumnya wajib, yaitu pada 6 kondisi yang nanti akan kita sebutkan. Yang pertama, yaitu puasa yang wajib pertama adalah puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan adalah puasa wajib pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa qadha. Ya, puasa qadha ini hukumnya wajib. Misalnya ada orang yang di bulan Ramadan sakit. Ya, tapi sakitnya ini sakit yang sembuh. Ya, sakit yang sembuh. Atau wanita yang haid di bulan Ramadan. Maka ketika sudah selesai Ramadan, hukum dia mengkodok puasa yang dia tinggalkan selama Ramadan itu wajib. Ya, jadi puasa kodok hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarah. Ya, puasa kafarah itu hukumnya juga wajib. Seperti contohnya kafaratuz zihar. Ya, apa itu kafaratuz zihar? Kafaratuz zihar itu memperumpamakan istri dengan mahram. Ya, misalnya mengatakan kepada istrinya itu mirip sama ibunya, atau memperumpamakan istri mirip seperti adiknya. Nah, ini termasuk zihar. Ya, termasuk zihar. Apa hukumnya? Haram, ya, nggak boleh. Ya, bahkan dia harus membayar kafarah terlebih dahulu untuk bisa kembali kepada istrinya. Sebelum dia membayar kafarah, haram hukum dia untuk mendatangi istrinya, yaitu kafaratuz zihar. Kemudian kafarah lain, contohnya kafaratu al-qatl, yaitu membunuh misalnya. Nah, nanti dia wajib untuk membayar kafarah. Kemudian kafaratu jima.
yaitu berhubungan suami istri di siang Ramadan. Nah, ini juga nanti wajib hukumnya untuk membayar kafaroh. Insya Allah nanti akan kita bahas juga. Kemudian yaitu dia terkait dengan kafaroh. Ya, ada 3 berarti kafaratu zihar, kafaratu qatl, dan kafaratu jima Ramadan. Ya, jima di siang Ramadan. Ini dia jenis puasa yang ketiga, ya, puasa wajib yang ketiga. Tadi yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, kemudian yang ketiga yaitu ada puasa kafaroh. Kemudian yang keempat as-shaumu fil haji wal umrah badalan aniz zabhi fil fidyah. Ya, yang keempat ini puasa ketika haji atau umrah, yang mana puasa ini sebagai pengganti fidyah, maka hukumnya wajib. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima as-shaumu fil istisqa idza amara hakim. Puasa untuk melaksanakan sholat istisqa apabila hakim, itu pemerintahnya, ya, qadinya, hakimnya itu memerintahkan. Ya, misalnya kepala daerah di suatu daerah itu mengalami kekeringan. Ya, sudah berdoa sama Allah. Nah, tapi belum turun hujan juga. Lalu ada seorang ustadz yang mengatakan, yuk kita sholat istisqa, kita minta hujan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarat diantara sunnah-sunnahnya apa? Diantara sunnah-sunnahnya disunahkan puasa terlebih dahulu 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya, disunahkan puasa terlebih dahulu. Nah, apabila hakimnya, ya, pemimpin daerah tersebut memerintahkan kepada masyarakatnya, ayo semuanya puasa 3 hari, ya, sebelum kita melaksanakan sholat istisqa, maka hukum puasa 3 hari ini wajib. Ya, puasa untuk melaksanakan sholat istisqa apabila diperintahkan oleh hakim, oleh pemerintah daerah, maka hukum puasanya wajib. Ya, ini kalau diperintahkan. Berarti mafhumnya kalau tidak diperintahkan hukumnya sunnah. Ya, kalau tidak diperintahkan hukumnya sunnah. Nah, ini dia yang kelima. Kemudian yang keenam shaumun nazar, yaitu puasa nazar, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Misalnya, jika saya sukses, ya, atau jika saya mencapai omset sekian juta, maka saya akan berpuasa. Ini namanya nazar. Ya, jika saya mendapatkan omset keuntungan sekian juta, maka saya berpuasa. Nah, ketika dia mendapat apa yang sudah dia nazarkan tadi, wajib hukumnya bagi dia untuk berpuasa tadi. Ya, jadi itu namanya puasa nazar. Ya, kita ulangi, ada 6 puasa yang hukumnya wajib. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa qada, yang ketiga puasa kafaroh, yang keempat puasa pengganti dari fidyah di haji dan umroh. Kemudian yang kelima puasa untuk sholat istisqa apabila diperintahkan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam puasa nazar. Ya, ini dia 6 puasa wajib. Jadi kalau ditanya apa hukumnya puasa qada, wajib. Apa hukumnya puasa nazar, wajib. Apa hukumnya puasa Ramadan, wajib. Tidak ada khilaf di sini, tidak ada perselisihan, tidak ada ulama yang mengatakan puasa Ramadan itu hukumnya sunnah, itu tidak ada. Karena ulama sepakat, ijma, tidak boleh kita menyelisihi ijma bahwasannya Ramadan hukumnya wajib. Ya, puasa Ramadan hukumnya wajib beserta 6 macam puasa tadi yang sudah kita sebutkan. Itu dia puasa wajib. Ya, ini dia terkait dengan puasa wajib. Mungkin sampai sini dulu. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita lanjut puasa sunnah, kemudian puasa yang dimakruhkan, kemudian puasa yang diharamkan itu seperti apa. Karena kalau kita baca lanjut ini lebih panjang lagi pembahasannya. Tapi mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Apabila ada pertanyaan silahkan. Ya. Menjelaskan tadi antara adzan yang pertama bila sama imam tadi jaraknya beberapa menit atau yang kedua kalau kita dengar
Isya itu berapa menit dari itu sampai scroll? Taib. Yang pertama, azan antara Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum ini tidak ada penjelasan hadis yang menjelaskan berapa jaraknya. Akan tetapi, ya ulama di sini memperbolehkan azan pertama itu yang penting sudah masuk tengah malam. Misalnya jam 2 malam itu mau azan pertama itu boleh. Ya, jam 2 malam azan pertama itu hukumnya boleh. Atau jam 3 malam azan pertama itu juga boleh. Atau jam 1 malam itu azan pertama juga boleh. Yang penting dia sudah masuk tengah malam. Kalau saya tanya misalnya, tengah malam itu kapan? Kalau orang Indonesia pasti ngejawabnya jam 12 malam, ternyata bukan. Ya, pembagiannya itu dimulai dari maghrib. Ya, menurut orang Arab itu maghrib itu udah diibarohkan dengan lail, malam. Ya, meskipun sebagian juga masih mengatakan masa, sore. Nah, hitungannya dari mulai maghrib sampai terbitnya fajar sodik, yaitu sampai masuk waktu subuh. Coba kita bagi dua. Itu ada di jam berapa kira-kira? Tengah malamnya sekitar mungkin jam 10. Ya, mungkin juga jam 11. Nah, itu dia tengah malamnya. Kalau kita melihat ya secara bahasanya orang Arab, tahunya orang Arab itu malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, itu masuknya waktu maghrib sampai azan subuh. Nah, berarti itu antara dua itu dia anggap sebagai malam. Nah, kemudian misalnya jam 1 malam itu ada yang azan pertama, itu nggak menjadi masalah, itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Bilal fungsinya itu untuk memberitahu atau membangunkan para sahabat ya supaya bisa melaksanakan sholat malam, kemudian lebih siap lagi nanti untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ya, ala kulli hal jeda antara keduanya boleh berapa jam saja selama itu sudah masuk tengah malam, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Misal jam 3 itu azan pertama, kemudian sampai azan kedua itu diperbolehkan jedanya 2 jam, 1 jam atau setengah jam, itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua tadi pembahasan imsak. Kapan imsak itu ya disampaikan ya? Karena yang ada di masjid-masjid itu mereka mengingatkan bahwasannya bentar lagi itu masuk waktu subuh. Ya, jadi imsak itu memang hukumnya disunahkan. Ya, disunahkan untuk imsak. Kenapa? Supaya kita lebih tenang gitu. Ketika sudah masuk waktu subuh, itu kita sudah tidak dalam kondisi makan minum lagi, dan kita lebih yakin bahwasanya puasa kita hari itu sah. Ya, puasa kita hari itu tuh sah. Jadi tidak ragu lagi. Nah, makanya orang-orang yang sukarela ya di masjid mengingatkan imsak. Ini jangan sampai kita salahkan. Ya, karena apa? Mereka mengingatkan bahwasannya sebentar lagi itu masuk waktu subuh. Berapa kira-kira jaraknya antara imsak dengan waktu subuh? Biasanya antara 15 menit sampai 10 menit. Itu biasanya. Antara 15 menit sampai 10 menit sebelum azan subuh. Itu cukup ya kira-kira untuk kita tuh berhenti makan, kemudian minum sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu sikat gigi. Nah, tiba-tiba azan subuh, itu cukup. Nah, makanya ketika imsak itu tandanya dekat lagi sudah mau masuk waktu subuh. Nah, seperti itu. Jadi imsak di sini jangan dianggap sebagai bentuk ibadah, bukan. Ya, imsak ini bukan bentuk ibadah, tapi peringatan mereka yang sukarela mengingatkan para masyarakat bahwasanya sebentar lagi itu masuk waktu subuh. Bisa jadi di antara masyarakat ada yang tidak sadar, udah jam sekian, makanya ada imsak. Atau di rumahnya jamnya mati, baterainya habis. Jadi wah ini udah jam berapa, udah imsak belum ya? Nah, seperti itu. Makanya fungsi dari imsak itu tadi untuk mengingatkan para masyarakat bahwasanya sebentar lagi masuk waktu subuh, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah niat puasa nih, itu
setiap malam atau ada yang makan satu malam pertama untuk 30 hari. Nah itu yang depan. Taib, terkait dengan niat ya. Niat di sini ada dua mazhab yang berbeda. Apakah niat puasa Ramadan itu cukup diwakilkan di hari pertama untuk 1 bulan, atau kita niat setiap harinya? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu pendapatnya ulama Malikiyah. Ya, pendapat mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwasannya niat puasa Ramadan itu cukup diwakilkan di hari pertama. Itu menurut mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki, di hari pertama saya niat untuk puasa 1 bulan full Ramadan. Itu sudah cukup menurut mereka. Jadi besoknya nggak niat lagi, dan nggak niat lagi. Karena sudah diwakilkan. Tapi menurut mazhab Syafi'i, niat puasa itu wajib setiap harinya. Alasannya apa? Alasannya karena setiap hari itu ibadah yang berbeda. Antara hari ini dengan hari esok itu ibadahnya beda, meskipun masih di 1 bulan yang sama. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 kali niat. Ada 2 kali niat. Ini yang pertama. Yang pertama di hari pertama. Nanti makanya kita ingat-ingat, di hari pertama kita niatkan 2. Yang pertama kita niatkan untuk 1 bulan penuh. Ini hukumnya sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i untuk meniatkan 1 bulan penuh itu hukumnya sunnah. Wajibnya itu niat setiap hari. Karena apa? Dalam mazhab Syafi'i memandang setiap hari itu ibadah yang berbeda, ibadah yang mustaqillah. Hari ini ya hari ini, besok ya besok. Jadi kita niatkan hari ini untuk hari ini. Terus apa faedahnya? Tadi kok niatnya 2 kali? Ya, di hari pertama kok niat untuk 1 bulan penuh, kemudian setiap harinya kita diwajibkan niat. Apa faedahnya? Faedahnya kalau seandainya kita ketiduran misalnya ketiduran bablas, bangun udah jam 5:30, wah udah udah lewat nih fajarnya dan kita belum niat hari itu, maka kita boleh mengambil mazhab Maliki di saat itu dan kita lanjut puasanya dan puasa kita sah. Itu faedahnya. Dan puasa kita tetap sah dan kita tidak wajib untuk mengqadha. Tapi kalau kita tidak niatkan di awal, ya di awal kita tidak niatkan untuk 1 bulan penuh. Kemudian kita di suatu hari itu enggak niat, ya belum niat. Kemudian bangun kesiangan. Nah, maka pada hari itu puasa kita tidak sah dan kita wajib mengqadha dan kita wajib untuk menahan dari makan minum. Udah enggak boleh makan minum, puasanya enggak sah. Nah, itu dia pentingnya niat. Karena apa? Sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Ya, sesungguhnya keabsahan suatu amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ketika dengar adzan atau apakah kan adzan lama gitu, apakah selama masih mendengar masih boleh dimakan? Iya. Ketika sudah masuk waktu azan, itu sudah tidak boleh lagi sama sekali makan minum. Baik itu ketika muazzinnya nyebut kata hamzah pada Allah yang pertama, itu sudah tidak boleh. Bahkan sebenarnya fungsinya azan itu apa? Fungsinya azan itu i'lamu dukhuli waktu sholat. Azan itu fungsinya untuk memberitahu sudah masuk waktu sholat. Bisa jadi waktu sholat itu sudah masuk sebelum dikumandangkannya azan. Nah, berarti berpotensi besar ketika orang yang makan ketika masih azan itu puasanya tidak sah. Kenapa? Karena bisa jadi muazzinnya telat. Karena kita nggak tahu nih fajar shodiq itu kapan. Sedangkan jam yang ada saat ini itu kan masih berdasarkan kemungkinan-kemungkinan. Ya, jadi sudah masuk duluan fajar shodiqnya, baru masuk waktu subuh. Nah, ini berarti sudah tidak sah azannya. Puasanya sudah tidak sah. Maka tadi fungsinya imsak itu kenapa? Karena
kita supaya lebih tenang, puasa yang kita kerjakan itu yakin sahnya karena apa? Kita sudah berhenti dari makan minum sebelum masuknya waktu subuh, yaitu sebelum terbitnya fajar shadiq. Jadi pendapat yang mengatakan masih bolehnya makan minum ketika sudah azan subuh itu pendapat yang batil, pendapat yang sudah dibantah oleh ribuan ulama. Ya, bahkan pendapat tersebut itu kenapa? Karena berdasarkan kesalahpahaman memahami hadis. Ya, salah memahami hadis tadi menganggap bahwasanya ketika Bilal azan silakan makan dan minumlah, padahal Bilal azannya itu di azan pertama. Makanya dikatakan innal Bilal yu'adzinu bil lail. Ya betul, Bilal itu azan ketika masih malam. Maka kata Rasul, kulu washrobu, silakan makan minum. Kenapa? Kok ada hadis ini tuh kenapa? Karena berdasarkan sejarah puasa. Karena puasa itu ternyata tidak seperti, ya tidak langsung berbentuk seperti yang kita alami saat ini. Di zaman dulu puasa itu seperti ini modelnya. Misalnya puasa di zaman dulu itu, ya misalnya apa? Sahur, ya kemudian habis itu imsak, menahan diri sampai terbenamnya matahari. Masuk waktu maghrib, mereka makan, minum, sholat. Setelah itu puasa lagi. Setelah itu puasa lagi sampai masuknya sahur, sampai masuknya waktu sahur lagi. Setelah itu sahur, habis itu imsak lagi, puasa lagi. Jadi di zaman Rasul itu ternyata banyak sahabat yang mengira puasa itu malam juga puasa. Ya, dikiranya malam juga puasa. Maka dari itu kata Rasulullah, fa inna al Bilal yu'adzin bil lail kulu washrabu. Bilal itu azannya masih malam, ya silahkan kalian makanlah, minumlah, itu terserah kalian gitu. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai nanti antum dengar Ibnu Ummi Maktum mengundangkan azannya, berhenti dari makan minum. Nah, jadi seperti itu. Jadi gambaran orang-orang zaman dahulu itu puasa itu full. Ya, ternyata Rasulullah menyampaikan dan mengajarkan seiring berjalannya waktu sampai ke zaman kita. Ternyata puasanya sekarang seperti ini, cukup di siang hari saja. Itu dia. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya? Atau ada lagi? Cukup ya? Ini apa? Oh beda ya? Ditutup aja dulu ya? Ya, taib. Karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga bermanfaat. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya terkait pembukaan tentang bekal menyambut bulan Ramadan yang diawali dengan kitab berbeda dengan kitab yang sebelumnya. Nanti insyaallah kitab sebelumnya kalau Allah masih mengizinkan dan Ustaz masih bisa mengisi di sini, kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang masalah najis dan berurutan ke bab-bab lainnya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab definisi tentang puasa, kemudian tentang sejarah tentang bulan Ramadan, kemudian juga ada beberapa hukum. Nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk membahas hukum-hukum lainnya yang akan Ustaz sampaikan. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya Ustaz. Kemudian ini ada salah satu jamaah kita yang sering hadir di sini, yang biasanya kalau bertanya itu energik seperti orang orasi. Ini dapat kabar kalau saya nggak bisa hadir, lagi masuk rumah sakit. Alhamdulillah dari jam 10 selesai operasi, dipasang selang kateter selama 1 bulan. Mohon doanya untuk kesembuhan, semua doanya untuk pada jamaah, untuk saudara kita ini yang sedang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan secepatnya dan bisa kita kembali seperti sedia kala. Amin. Namanya Pak Kaji ya Pak ya? Apa siapa? Rumahnya di belakang itu, di dekat masjid yang belakang hijau itu. Ya mohon doanya untuk para jamaah untuk kesembuhan dia ya. Semoga bisa secepatnya Allah angkat penyakitnya dan Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Amin. Ini mau jenguk juga boleh. Ya deh. Nanti kalau ada yang mau jenguk dan segala macam mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Prabowo ya Pak ya? Di mananya untuk lokasi ya pada beliau dirawat di saat ini. Ya mungkin itu saja. Nanti bisa di materi pada pagi ini bisa diulang kembali supaya makin bisa dipahami tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz di YouTube channel kita yang masih Ustaz. Nanti bisa diulang kembali, akan kita upload setelah ini. Baik itu saja apa yang kita hadirkan pada hari ini. Mungkin kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih para jemaah yang hadir. Jazakumullah khairan. Semoga Allah istiqomahkan selalu untuk selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok masih nggak bisa ya? Itu udah matiin belum? Itunya.